Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ningtyas. Saya mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo angkatan 2020 dari kelas A dengan NIM O1A1200008. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid guna untuk menuntaskan UTS biokimia farmasi saya. Baiklah, langsung saja kita ke pokok pembahasan. Yang pertama, penjelasan istilah dari yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis secara harfiah berarti pemecahan glukosa atau dekomposisi. Glikolisis adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Pada proses ini juga dihasilkan ATP. Glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Glikogenesis merupakan proses pembentukan atau biosintesis glikogen yang terjadi terutama di dalam hati dan otot. Kemudian, glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Glukogenogenesis adalah proses pembentukan glukosa dari senyawa glukosa. Gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembentukan glukosa dari sumber bukan karbohidrat. Metabolisme. Metabolisme adalah reaksi atau perubahan kimia yang terjadi pada senyawa-senyawa yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Berbagai senyawa yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup, seperti karbohidrat secara dinamis sebagai sumber energi, akan dipecahkan untuk menghasilkan energi. Sebaliknya, berbagai senyawa bermolekul kecil akan dirangkaikan dalam jalur biosintesis untuk menghasilkan berbagai jenis molekul yang diperlukan tubuh. Karbohidrat. Karbohidrat atau sakarida yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti gula adalah segolongan besar senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Karbohidrat sendiri terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar. Contohnya glukosa, cadangan makanan misalnya pati pada tumbuhan dan glikogen pada hewan, dan materi pembangunan misalnya selulosa pada tumbuhan, kitin pada hewan, dan jamur. Pada proses fotosintesis, tumbuhan hijau mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat. Kemudian anabolisme adalah penyusun senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Pada peristiwa ini diperlukan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berubah energi cahaya ataupun energi kimia. Energi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana tersebut menjadi senyawa yang lebih kompleks. Kemudian yang kedua, buktikan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibandingkan dengan anaerob. Dalam keadaan aerob, pirufat diambil oleh mitokondria dan setelah dikonversi menjadi asetil-CoA akan dioksidasi menjadi CO2 melalui siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Ekuivalen reduksi dari reaksi NADH+ dan H+ yang terbentuk dalam glikolisis akan diambil oleh mitokondria untuk oksidasi melalui salah satu dari reaksi ulang alik atau Suttle. Jadi kesimpulannya, pada glikolisis aerob, energi yang dihasilkan terinci sebagai berikut. Hasil tingkat substrat bertambah menjadi 4 pirufat. Hasil oksidasi respirasi bertambah menjadi 6 pirufat. Jumlahnya menjadi 10 pirufat. Lalu dikurangi untuk aktivasi glukosa dan fruktosa. 6 pirufat
kurang 2 piruvat tambah 8 piruvat. Pada glikolisis anaerob, energi yang dihasilkan terinci sebagai berikut. Hasil tingkat substrat menghasilkan 4 piruvat. Hasil oksidasi respirasi 0 piruvat. Jadi jumlahnya 4 piruvat, lalu dikurangi untuk aktivasi glukosa dan fruktosa 6 piruvat dikurang 2 piruvat tambah 2 piruvat. Kemudian yang ketiga, hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Keterkaitannya antara metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid yaitu mereka akan dimetabolisme yang hasil akhirnya menjadi asetil-CoA, di mana asetil-CoA merupakan substrat untuk siklus Krebs. Kemudian dari siklus Krebs dihasilkan CO2. Karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa bentuk yang lebih sederhana dan kemudian memasuki proses glikolisis protein akan diubah menjadi asam amino bentuk yang lebih sederhana. Asam amino akan mengalami proses deaminasi menjadi NH3 yang akan dikeluarkan melalui urin dan menjadi asam keto yang sebagian akan memasuki proses glikolisis sebagai piruvat dan sebagian lagi ke siklus Krebs, sedangkan lemak akan dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana yaitu asam lemak dan gliserol. Gliserol akan langsung memasuki proses glikolisis sebagai gliseraldehid 3-fosfat. Kemudian yang keempat, tunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Dibandingkan dengan karbohidrat, lemak lebih banyak menghasilkan energi ketika dioksidasi. Sebagai suatu contohnya, yaitu satu molekul asam lemak dengan atom 6C atau asam heksanoat yang dioksidasi secara sempurna dapat menghasilkan 44 ATP. Sementara itu, glukosa yang juga mempunyai 6 atom C hanya menghasilkan 36 ATP. Mengapa demikian? Karena asam lemak akan memasuki siklus Krebs setelah diubah menjadi asetil-CoA melalui reaksi beta oksidasi. Sedangkan metabolisme karbohidrat lazimnya penguraian satu molekul glukosa yang melalui respirasi aerob, berarti yang melibatkan glikolisis dan siklus Krebs, di mana siklus asam sitrat menghasilkan sekitar 33 hingga 35 ATP pemecahannya. Penguraian anaerob melalui glikolisis menghasilkan 8 sampai 10 ATP. Respirasi aerob melalui siklus Krebs menghasilkan 25 ATP. Kemudian yang kelima, jelaskan penyakit pada metabolisme karbohidrat dan timbulnya penyakit dan cara mengatasinya, dan jelaskan kenapa usaha tersebut bisa atasi penyakit yang timbul. Di sini saya memilih penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multitiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans, kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Seperti yang telah diketahui, jika mengonsumsi makanan kaya serat seperti buah dan sayur setiap hari, maka lemak pada tubuh dapat berkurang, sehingga seseorang dapat terhindar dari obesitas yang dapat menyebabkan tingginya resiko terkena diabetes. Peningkatan serat telah dilihat sebagai alasan umum untuk peningkatan konsumsi buah dan sayuran. Peningkatan asupan serat dapat memperbaiki kontrol glikemik pada diabetes. Hal ini dapat disebabkan karena walaupun masyarakat kota sebagian besar mengonsumsi buah dan sayur setiap hari, tetapi juga banyak mengonsumsi makanan-makanan yang kaya akan karbohidrat dan lemak yang dapat memicu
terjadinya penyakit diabetes. Pengobatan diabetes. Pasien diabetes diharuskan untuk mengatur pola makan dengan memperbanyak konsumsi buah, sayur, protein dari biji-bijian serta makanan rendah kalori dan lemak. Bila perlu, pasien diabetes juga dapat mengganti asupan gula dengan pemanis yang lebih aman untuk penderita diabetes. Sorbitol. Pasien diabetes dan keluarganya dapat melakukan konsultasi gizi dan pola makanan dengan dokter atau dokter gizi untuk mengatur pola makan sehari-hari. Nah, sumber yang didapatkan pada penjelasan pada materi ini bisa dilihat pada slide ini. Sekian dari penjelasan saya. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.